Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berbahagia jamaah ngaji tafsir Al-Quran dengan referensi kitab tafsir Al-Ibris Mu'alif Mbah Kyai Haji Bisri Mustafa Rembang dengan sanad Mbah Kyai Haji Samsul Mu'in Khalid, pendiri dan pengasuh Pondok Pesantren Darul Amin, Jajak, Banyuwangi, Jawa Timur. Semoga berkah, amin. Dilanjutkan surat Al-Baqarah ayat 228 dengan tema tolak dan hukumnya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal mutallaqatu yatarabbasna bi anfusihinna salasata quru. Wala yakhilu lahunna ayyaktumna ma khalaqallahu fi arhamihinna in kunna yu'minna billahi wal yawmil akhir. Wa bu'ulatuhunna ahaqqu biraddihinna fi dhalika in aradu islaha. Walahunna misrul ladzi alaihinna bil ma'ruf walirijali alaihinna darajah wallahu azizun hakim. Wal mutallaqatu utawi pira-pira wadon kang den tolak iku yatarabbasna kudu nyerantakake sapa mutallaqah bi anfusihinna kelawan pira-pira awake mutallaqah nggone nyerantakne nunggu salah sata quruin ing telu pira-pira sesucian. Wala yakhirunan ora khalalahuna kate mutallaqah apaan yaktumna yen to nyingitake sapa mutallaqah maing barang khalaqa kang wis nitake sapa Allah Gusti Allah fi arhamihina ing pira-pira pranane mutallaqah ing kuna lamun ana sapa mutallaqah iku yu'minna ngimanake sapa mutallaqah lillahi billahi kelawan Allah Ta'ala wal yaumil akhir lan dina akhir. Wa bu'ulatuna utawi pira-pira bojone mutallaqah iku akhaku luwih hak biratihinna kelawan balene mutallaqah fi dzalika ing dalem mengkono Ba'da ditolak tarabbasu in aradu lamun ngarepake sapa wong akeh islahan ing kemaslahatan. Walahunna lan iku kate mutallaqah misrul ladzi utawi sepadane kang wajib alehina ing atase mutallaqah bil ma'rufi kelawan becik kelawan bagus. Walirijali lan iku kate wong-wong lanang alehina ing atase mutallaqah darajatun utawi tingkatan sak derajat. Wallahu ta Gusti Allah Ta'ala iku azizun dat kang menang hakimun tur dat kang wicaksana. Surat Al-Baqarah ayat 228 dengan tema tolak dan hukumnya, dengan subtema segala sesuatu yang bertalian atau yang berkaitan dengan tolak, masa iddah, hukum tolak 3 kali
atau sikap terhadap bekas istri yang telah dicerai. Ayat 228. Dalam ayat ini dijelaskan hukum tolak sebagai penyempurnaan bagi hukum-hukum yang tersebut pada ayat sebelumnya. Nah, di sini apabila istri yang mempunyai masa haid dicerai oleh suaminya, maka hendaklah istri itu bersabar menunggu 3 kali kurung. Nah, baru boleh nikah atau kawin lagi dengan laki-laki yang lain itu. Yang dimaksud 3 kali kurung ialah 3 kali suci menurut pendapat jumhur ulama, yang dinamakan ini masa iddah. Di situ masa nyeranteknya itu nunggu. Itu masa yang harus menunggu, itu namanya masa iddah. Selama masih dalam masa iddah, istri itu tidak boleh menyembunyikan apa yang telah terjadi dalam kandungannya. Apakah dia telah hamil ataukah dalam haid kembali. Setiap istri yang beriman kepada Allah dan hari kiamat, istri itu harus jujur, mengakui terus terang apa yang telah terjadi dalam rahimnya atau kandungannya. Itu ada ceritanya itu. Dulu pada masa jahiliyah, di kalangan istri-istri yang tidak jujur, sering tidak mengatakan kalau dirinya telah hamil, tidak ngomong, tidak jujur. Nah, setelah iddahnya habis, dia nikah lagi atau kawin lagi dengan laki-laki lain. Maka tidak lama sudah kawin, lahir anaknya. Nah, kenapa? Terjadilah perselisihan, terjadilah pertengkaran antara kedua, yaitu suami istri. Ini bukan anak kamu. Ya, ini anak kamu. Ini anak suamimu dulu. Tidak, ini anak kamu. Terjadi pertengkaran. Ya. Apabila mantan suami tidak mengakui bahwa itu anaknya, maka teraniayalah bayi yang tidak bersalah. Yo, itu anak kamu dengan suami kamu yang baru. Bukan saya, tidak, saya tidak percaya itu. Loh. Jadi dulu dia ada tes DNA-nya. Nah, sebabkan apa terjadi pertikaian atau permusuhan itu? Ya gara-garanya ibunya tidak jujur ketika masih dalam masa iddah, itu masalahnya itu. Ada pula terjadi pada masa itu, ada lagi. Istri tidak mau berterus terang bahwa iddahnya sudah habis, gak ngomong. Dia mengatakan masih dalam haid. Ditanya sama suami, hai istriku, apa kamu masih masa iddah? Masa iddah belum selesai? Belum selesai lah. Kan tidak jujur. Sebenarnya sudah selesai tapi mengatakan belum lah ini. Mengapa kok dengan alasan di situ mengatakan belum? Alasannya ada. Ya, istri itu biar suaminya tetap memberi belanja, uang belanja selama di dalam masa iddah. Nah, disinilah maka turunlah ayat ini, yaitu ayat 228. Ya, yang intinya melarang istri yang dicerai menyembunyikan apa yang terjadi dalam rahimnya itu. Selama perempuan yang ditolak itu masih dalam iddah, suami boleh rujuk atau kembali menjadi suami istri yang sah. Itulah yang lebih baik. Jika apabila ada syaratnya, niat rujuknya ingin membina kembali rumah tangga yang lebih baik, lebih bahagia. Nah, itu lebih baik. Memang keluarga itu ya ada masalahnya. Cukuplah waktu
iddah itu bagi suami untuk berpikir apakah ia akan rujuk kembali, lebih-lebih sudah punya anak, anaknya banyak juga, atau akan bercerai. Tetapi kalau rujuk itu bukan didorong, tidak didukung oleh maksud yang baik, yakni maksudnya untuk membalas dendam yang tujuannya menyusahkan dan menyakiti istri, nah maka perbuatan seperti itu dilarang oleh Allah. Dan itu perbuatan dolim, itu dolim terhadap perempuan, menindas itu dosa. Tolak yang dijatuhkan kepada istri seperti ini bernama tolak rojai. Maksudnya tolak yang masih boleh rujuk kembali sebelum habis masa iddah. Kemudian firman Allah yang mengatakan bahwa perempuan itu mempunyai hak yang seimbang dengan laki-laki, dan laki-laki mempunyai kelebihan satu tingkat, itu darajatun, satu derajat dari istrinya, adalah menjadi dalil bahwa dalam amal kebajikan mencapai kemajuan dalam segala aspek kehidupan, lebih-lebih dalam lapangan ilmu pengetahuan. Nah, itu perempuan dan laki-laki sama-sama punya hak dan kewajiban. Meskipun demikian, hak dan kewajiban itu disesuaikan dengan fitrahnya, baik fisik maupun mentalnya. Umpamanya loh ini, seorang istri mempunyai kewajiban mengurus rumah tangga, yaitu mendidik anak-anaknya dan memelihara kesehatannya, menjaga kebersihan rumahnya, menjaga rahasia rumah tangga. Caranya pokoknya ada saja kok tugasnya. Nah, sedang suami sebagai kepala keluarga bekerja dan berusaha untuk mencari nafkah yang halal. Guna apa ya? Membelanja istri dan anak-anaknya. Ya, apakah itu berdagang atau ke kantor atau pokoknya halal itu aja. Dalam keluarga rumah tangga, suami dan istri adalah mitra sejajar, saling tolong menolong dan bantu membantu dan mewujudkan rumah tangga sakinah mawaddah warahmah yang diridhai Allah. Amin. Perbedaan yang ada adalah untuk apa? Kalau ada perbedaan itu untuk saling melengkapi dan kerjasama, bukan sebagai sesuatu yang bertentangan dalam membina rumah tangga bahagia. Tidak jadi perbedaan, saling melengkapi, saling menutupi itu. Memang keluarga itu badannya banyak, apalagi banyak HP. Meskipun nafkah keluarga merupakan kewajiban suami, ini bukan berarti istri tidak boleh membantu nafkah keluarga, enggak. Tetapi apabila istri mengeluarkan biaya mengeluarkan nafkah rumah tangga, ya biasanya istri banyak jadi pegawai, ada yang buruh kerja. Nah, itu kan untuk kecukupan keluarga, membantu suami. Bahkan kadang-kadang terjadi suaminya nggak kerja, istrinya kerja. Nah, istri itu hanya sebagai tabarruk, yaitu ngalap barokah kebaikan, bukan sebagai kewajiban. Nah, ini bisa terjadi apabila suami jatuh miskin gara-gara ada PHK. PHK itu pemutusan hubungan kerja di kota-kota pulang, atau suaminya sakit, kadang-kadang sakit apa sehingga tidak bisa kerja, tidak bisa memberi nafkah, maka istri berkewajiban membantu biaya rumah tangga. Nah, tetapi apabila suami sudah sehat, sudah punya kemampuan untuk memberi nafkah, untuk kerja memberi nafkah, ya harus ya kerja lagi. Di situ wajib mengganti biaya yang telah dikeluarkan oleh istri. Jadi saya kira itu
istri sudah rela kok, tidak usah minta diganti. Maka nafkah yang telah ditunaikan oleh istri itu termasuk menjadi bantuan sukarela kepada rumah tangga, tambah pahala. Dalam masyarakat, perempuan boleh berlomba dengan laki-laki untuk mencari kemajuan, untuk berbuat amal kebajikan. Jadi kalau ada orang lain menuduh gini, Islam itu tidak memberi kemerdekaan asasi kepada perempuan, itu tujuan salah, itu tidak benar itu. Bahkan agama Islamlah yang mula-mula mengangkat derajat perempuan setinggi-tingginya. Ya, sebelum dunia yang maju sekarang inilah. Ini Masya Allah, agama Islam sudah mengangkat derajat perempuan. Betul itu. Jadi sejak abad 14, abad yang lalu berarti Islam memberikan hak dan kewajiban pada perempuan dan laki-laki. Sedangkan dunia lain pada waktu itu masih gelap gulita, masih dikuasai orang laki-laki saja, orang-orang tidak ada punya derajat. Indonesia sendiri ya zaman Ibu Kartini, tokoh emansipasi wanita itu. Ibu Kartini itu baik, itu Ibu Kartini itu zaman kolonial Belanda berani berjuang untuk emansipasi wanita. Seorang suami sebagai kepala keluarga rumah tangga itu bertanggung jawab atas kesejahteraan, atas keselamatan rumah tangga dengan memberikan biaya rumah tangga yang diperoleh dengan jalan yang halal, berdagang, bertani, berburu, dan lain-lainnya. Demikianlah Allah mengatur hubungan suami istri dengan cara-cara yang harmonis. Untuk apa? Untuk mencapai kebahagiaan hidup dalam rumah tangga. Sakinah, mawaddah, warahmah. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.